Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sabil Rosat. Malam ini saya kedatangan salah satu narasumber kita yang lewang nih ya. Salah satu kasepuhan, tokoh budayawan Kerajaan Galuh. Jam terbangnya sudah malang melintang. Beliau salah satu kesepuhan yang sudah keliling ke beberapa keramat dan ke semua tempat-tempat yang di situ ada jejak karuhun, jejak leluhur yang menyebarkan Islam di Kerajaan Galuh. Assalamualaikum, Ayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana yang kabarnya ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi sahabat Sabil Rosat, ini Ayang ini menekuni ilmu zaman dulu ya, ilmu kegaluhan. Ayang bisa cerita nggak gimana sih sebenarnya ilmu kegaluhan itu kaitannya dengan generasi zaman sekarang ya? Ya, ilmu kegaluhan itu Moris ya. Tetap kita ilmu yang bisa dijalankan seperti leluhur kita. Perlu dihargai, perlu disantuni, perlu dihormati. Hak dan kewajiban kita sebagai anak cucu atau buyut kita ini kepada leluhur kita. Hargai para jasa leluhur itu, salah satunya meninggalkan satu sejarah, cerita, ada bacaan yang biasanya mantra, ada bacaan yang biasanya lafaz Al-Quran, itu sangat penuh sejarah. Ya contohnya seperti begitu, ada bahasa kata karuhun, Galuh tenang atuh, bahasa Sunda matenya, Galuh teh aya sifat anu versi sanes aya sebutkeun permata, ada yang sifatnya di dalam kolbu, banyak yang lain-lain juga. Ada yang terjemahkan brutal, Bah, Eyang? Oh, gak bisa, itu brutal dengan bahasa lain. Kalau pakai bahasa Sunda, itu bahasanya bukan bahasa brutal. Orang mengartikan Galuh bukan pakai bahasa Sunda, ya jelas bahasanya akan brutal. Itu yang ngebahasanya akan brutal. Tapi orang Galuh nggak bisa. Makanya Galuh itu tetap galih anu ringgi dina sejernih hati, sukma rasa sejernih rasa. Aya sifatnya permata rahasia Allah. Nah itu salah satunya contoh itu hal keyakinan kepada Maha Kuasa. Nggak bisa disebutkan brutal. Kalau menghargai Galuh, tapi ya Galuh nggak bisa disebutkan brutal. Kalau yang mengartikan brutal, bahasanya bukan pakai bahasa Galuh, bahasa Sunda, ya jelas bahasanya brutal. Maka dari itu tetap Galuh, sekalipun Galuh tetap Galuh. Setiap apa artinya sedikit contohnya orang Galuh jujur itu. Ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan bahasa jujur, Insya Allah menitipkannya itu, terus diturunkan ke alam dunia apa? Rasulullah diutus Allah itu menyempurnakan akhlaknya manusia. Ya seperti itu orang Galuh harus menyempurnakan akhlaknya pribadinya sendiri. Baru itu yang namanya Galuh. Maka yang bahasa Galuh galih hati, nusajarning hati, sukma rasa sejaring rasa. Itu kan seperti itulah bahasa orang-orang tahun dulu. Bahasa Sampurasun aja diselewengkan. Padahal bahasa Sunda anu lemes, salam kasundaan, salam karahayuan, pikeun orang Tatar Sunda khususnya umumna orang Galuh. Bahasa nu endah. Ya, bahasa Galuh itu. Bahasa Galuh, bahasa udah orang tua. Betul. Titip anak incu buyut kita. Kita orang Galuh, sekalipun apapun tetap Galuh. Galuh salah satu lambang kejujuran. Makanya kalau orang tidak jujur, tetap bukan orang Galuh. Belajarlah, kita tidak 100%, ada persen yang di bawah 75 itu dan manusia biasa. Tetap kita harus jujur, orang Galuh itu sikapnya. Ya, kolbu itu ada di hati kita. Oke. Ayang, hubungannya Galuh dengan keislaman gimana nih Ayang? Kan sekarang Galuh Kiwari ya? Iya. Udah semuanya Islam. Ada nggak ketemunya antara ajaran Galuh dengan ajaran Islam Ayang? Ada ketemunya jalan Galuh dengan Islam itu sebenarnya mah cuma beda cara. Kalau ajarannya udah Islam sebenarnya. Cuma bahasa dulu orang karuhun itu tidak dengan bahasa Arab. Bahasanya dengan bahasanya sendiri-sendiri yang dibawa oleh sukunya bangsanya sendiri. Contoh bangsa Sunda ya orang Sunda, bangsa Jawa ya makanya ayat istilahnya tetap Galuh
itu perversinya ke alam keislaman. Menurut saya itu. Di antara lain yang menurut orang lain, tetap menurut Eyang mah seperti itu. Tetap Galuh itu udah berasaskan dengan bahasa Islam. Sopan santun, tata tertibnya kan gitu. Etika lah, akhlak adab-adaban itu kan dari Islam. Orang tua sengaja belum tahu permasalahan dari Islam atau tidak, tapi akhlaknya manusia orang dulu sudah mengamanatkan harus ucap paripolah langkung lampah harus baik. Itu aja. Oke. Berarti gini ya Eyang. Jadi kalau debat Islam yang mana itu kan ada pernah ditanyakan Abah Ali ya? Ya. Jadi sejatinya dari dulu juga jiwanya udah Islam. Hanya syariat yang berbeda ya? Yang berbeda, syariatnya aja gitu. Oke. Berarti sebenarnya ajaran Galuh ini muatannya Islam. Cuma syariatnya yang beda ya? Syariatnya yang berbeda. Oke. Lanjut Bah, jadi gimana Bah terus? Jadi tetap kita kepada Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Widi Pangsani Gusti di Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Tetap kita manunggalin Gusti. Tetap manunggal kekuasaan. Ibadah karena Allah. Lillahi ta'ala. Dulu kayak gitu. Yang dulu juga sama. Pangsani Gusti. Kalau sekarang kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sebenarnya. Cuma orang dulu kan pandai juga. Cuma tata cara dan prakteknya bukan seperti orang sudah modern. Betul. Tapi jangan melupakan budaya itu adalah jati diri bangsa. Betul. Budaya itu jati dirinya sendiri. Termasuk diri kita sendiri. Ya, betul. Ya, sirik, video, cair, pasik, munafik, dolim, cecupan, geluhan, eta ulah dilampah, cek Islam, cek orang tua Galuh sama. Ya, betul. Kade sikap paripolah lakulang jeung ucapna ngalengkah kudu apa lengkaheunana. Itu kan leumpang kudu apa leumpangeunana, ulah satempo-tempona, ulah sadengeng. Sami kan ajaran sami orang dulu ge sama juga. Orang dulu seperti itu bahasanya. Itu cuma. Siap. Ada lagi ya? Cukup? Ya cukup. Oke, baik sahabat Sabil Rosad. Demikian kita sudah bincang-bincang dengan salah satu kasepuhan di Kerajaan Galuh ya. Beliau sudah menerangkan bahwa ada benang merah antara ajaran Islam dengan Kerajaan Galuh ya. Ya. Nggak ada lagi ya sahabat ya? Ya, sudah cukup. Oke, sampai di sini sahabat Sabil Rosad. Kita tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun.